Alright guys, okay, for now we will discuss about TOEFL exercise skills 8 to 11 ya. Latihan TOEFL yang mencakup skill 8 sampai skill 11. Dari TOEFL-nya Longman yang bagian reading comprehension ya guys ya, pemahaman dalam membaca reading. By the way, skill 1 sampai skill 11-nya udah saya kasih ya guys ya, coba cari di playlist ada ya. Yang structure sama yang listening juga udah ada. Oke. Oke, ini nanti gini guys, ada 3 bacaan ya. Ada 3 bacaan, yang pertama pendek, yang kedua itu agak panjang, yang ketiga paling panjang. Dan nanti di sini ada 21 soal ya. 21 soal guys. Oke, pembahasan pertama atau bacaan pertama ada tentang cardamom. Cardamom tahu guys? Cardamom itu ini ya, rempah itu loh, yang bulat-bulat itu apa sih bahasa Indonesianya? Kapulaga kalau ibu saya bilang kapulaga ya. Bahasa Indonesia apa kapulaga gitu ya. Kapulaga ya. Cardamom, kapulaga gitu ya. Is not as widely used as a spice in the United States. Apa itu? Kapulaga tidak banyak digunakan sebagai bumbu di Amerika Serikat as it is in other parts of the world ya. Seperti halnya di belahan dunia yang lain ya. Kalau di Amerika itu jarang pakai cardamom atau kapulaga itu. Okay, this fruit of ginger plants provides this fruit of the ginger plants ya, buah dari tanaman jahe ini. Oh, buah ya, berarti termasuk buah ya. Tapi rempah, kalau di Indonesia dijadiin rempah kok, dijadiin bumbu dapur. This fruit of the ginger plants, buah dari tanaman jahe ini provides an oil, menghasilkan ini ya, oil atau minyak ya, minyak that basically has been used solely yang pada dasarnya hanya digunakan as a stimulant, sebagai stimulan ya, in American and English medicines, dalam pengobatan Amerika dan Inggris ya. Oke. Terus, other cultures have recognized the multi-purpose benefits of this aromatic fruit. Kepanjangan nggak? Other cultures gitu ya, budaya lain have recognized, telah mengakui the multi-purpose benefits ya, mengakui manfaat multiguna of this aromatic fruits ya, dari buah yang aromatik ini ya. In Asia, di Asia, it is used to season sauces such as curry. Ya, di Asia digunakan untuk membumbui saus seperti kari ya guys ya. In Middle Eastern countries, di negara-negara Timur Tengah, it is steeped ya guys. Itu direndam to prepare, untuk menghasilkan ya, prepare a flavorful, untuk mempersiapkan flavorful flavorful golden color tea, berarti teh yang beraroma dan berwarna emas gitu ya, teh aroma dan berwarna emas. Terus in parts of Northern Europe, di beberapa bagian Eropa Utara, it is used as a spice in various types of pastry, digunakan sebagai bumbu dalam berbagai jenis kue guys. Oke, saya rekap dulu ya. Kapulaga tidak banyak digunakan sebagai bumbu di Amerika Serikat seperti di belahan dunia yang lain. Buah dari tanaman jahe ini menghasilkan minyak yang pada dasarnya hanya digunakan sebagai stimulan dalam pengobatan Amerika dan Inggris ya. Budaya lain telah mengakui manfaat multiguna dari buah aromatik ini. Di Asia digunakan untuk membumbui saus seperti kari ya. Kayak di Indonesia juga ya. Di negara-negara Timur Tengah, ini direndam untuk menghasilkan teh yang beraroma dan berwarna emas ya. Di beberapa bagian Eropa Utara digunakan sebagai bumbu dalam berbagai jenis pastry, kue ya. Kue-kue kering gitu ya. Oke. Pertanyaannya adalah click on the words in the passage that could best be replaced by only ya. Klik itu maksudnya kalau momennya kalian ngerjain ini pakai komputer ya diklik ya. Kalau ini kan kita cuman pakai kertas ya. Ya udah kita pilih aja langsung ya. Pilih kata dalam bacaan yang bisa menggantikan kata only ya. Coba yang dalam bacaan yang bisa menggantikan kata only atau hanya, mana guys? Yang tahu nggak yang mana? Itu loh guys, solely itu loh guys. Solely itu artinya semata-mata guys, atau hanya ya kan, sama aja dengan hanya kan, semata-mata solely ya. Saya coba baca ini ya, satu kalimat. This fruit of the ginger plant provides an oil. Jadi buah dari tanaman jahe ini menghasilkan minyak ya, that basically has been used solely gitu ya.
yang pada dasarnya hanya digunakan sebagai apa ini? Has been used solely as a stimulant, sebagai stimulan in American and English medicines, di pengobatan Amerika dan Inggris ya. Jadi solely itu tadi dimaknakan sebagai hanya atau semata-mata ya, digunakan sebagai stimulan dalam pengobatan Amerika dan di Inggris. Jadi kalau kapulaga di Amerika sama Inggris itu nggak dipakai buat bumbu guys, tapi dipakai buat diambil minyaknya sebagai stimulan gitu guys. Maksudnya solely sama dengan only ya. Terus nomor 2, the word multipurpose. Multipurpose kalau multi kan banyak ya, purpose itu tujuan. Oke, di baris ketiga multipurpose itu dekat dengan makna apa? Apakah A kesehatan, singular, tunggal, recognize itu terkenal, dikenal gitu, varied itu bervariasi. Yang mana? Ya, multipurpose yang mana? Ayo. Ya, kita baca dulu ya. Other cultures have recognized the multipurpose benefit of this aromatic fruit. Apa itu guys? Budaya lain telah mengakui manfaat multiguna dari buah aromatik ini ya, yang bisa menggantikan multigunanya yang mana guys? Multiguna yang D ya guys ya, varied, bervariasi ya, kan banyak kegunaannya, bervariasi gitu guys. Terus yang nomor 3-nya sekarang, which of the following is closest in meaning to the word season in line 4? Yang mana yang di bawah ini yang dekat artinya dengan kata season ya, di baris keempat. Season itu bisa musim ya guys ya. Kalau kalian cari di kamus kan biasanya season itu musim. Tapi kalau kalian pernah masak masak mie goreng. Mie goreng itu ada kata seasoning ya kan, seasoning. Seasoning itu maksudnya bumbu guys. Season. Jadi kalau bahasa Inggris itu satu kata bisa banyak makna tergantung konteksnya ya. Oke, jawabannya yang mana? Apakah yang A, divide, membagi, forecast itu meramalkan atau ramalan gitu, spice itu bumbu. Kalau put a time limit, meletakkan batas waktu. Yang mana guys? Di baris keempat kita cek dulu ya, baris keempat. Oke, in Asia it is used to season sauces such as curry ya. Di Asia digunakan untuk membumbui saus seperti kari ya. Season itu kalau di situ ya membumbui, masa musim saus kuri? Enggak dong, membumbui saus seperti kari gitu ya. Membumbui yang mana guys? Yang C ya, bumbu ya. Gitu guys. Terus yang nomor 4-nya, look at the word curry in the passage. Curry is, lihatlah kata kari di bacaannya. Kari itu apa guys? Apakah yang A, the fruit of the ginger plant, buah dari tanaman jahe? Bukan ya, kalau buah dari tanaman jahe kan kapulaganya, cardamomnya ya kan? Cardamom. Kalau yang B, a spicy type of sauce, jenis saus pedas guys. Terus kalau yang C, a culture in the area of the Middle East, budaya di area Timur Tengah, bukan ya. Kalau yang D, a type of golden colored tea, teh yang berwarna emas, jenis teh yang berwarna emas. Ya enggak ya, berarti jawabannya yang B guys, a spicy type of sauce, jenis saus pedas ya, saus kari ya, saus kari. Berarti kari itu saus guys sebenarnya, bumbu kari ya kan. Oke, nomor 5 guys, click on the words in the passage that could best be replaced by steamed. Pilih kata dalam bacaan yang bisa digantikan oleh kata steamed, yang bisa digantikan oleh kata steam. Steam itu ini ya, diuapi, direndam, dikukus gitulah intinya ya. Yang mana guys? Yang bisa itu yang yaitu steeped itu guys. Steeped itu kan direndam. Okay. In Middle Eastern countries, it is steeped to prepare a flavorful golden colored tea. Jadi steepednya itu kan direndam, diuapi kan. Steamed sama, direndam juga. Ya, artinya apa sir? In the middle, ada di negara-negara Timur Tengah ini direndam untuk kapulaga ini direndam untuk menghasilkan teh yang beraroma dan berwarna emas guys. Gitu ya. Oke, kalau kalian mau baca-baca dulu boleh, silakan di pause. Saya mau langsung ke bacaan kedua. Alright, di bacaan kedua ini sekarang ada, ini agak panjang ya guys ya. Oke, jangan khawatir, nanti nomor 3 lebih panjang lagi guys. Ini cuma 2 paragraf. Kalau yang bacaan ketiga ada 3 paragraf, lebih panjang lagi, hampir memenuhi layar ya. Oke, yang bacaan kedua the lifespan. Lifespan itu artinya umur umur lah guys ya, lifespan, jangka waktu hidup gitu ya. Oke, kita baca aja, ngomongin gajah ini ya kayaknya.
The lifespan of an elephant that dies from natural causes, maksudnya umur gajah yang mati karena sebab alamiah, is about 65 years, adalah sekitar 65 tahun ya. Terus, of course, an elephant can perish. Tentu saja seekor gajah bisa perish. Perish itu mati guys ya. Mati. Terus, perish from a number of unnatural causes. Ya, tentu saja seekor gajah bisa mati karena sejumlah unnatural causes, penyebab yang tidak wajar ya, tidak natural guys gitu ya. EG itu maksudnya guys ya, example gratia atau contohnya gitu loh ya. Contohnya, it can be killed by hunters, bisa dibunuh, seekor gajah bisa dibunuh, ia dapat dibunuh oleh hunters, apa guys? Pemburu ya. Pemburu, most probably for the valuable ivory in its tusk ya. Kemungkinan besar untuk diambil gadingnya yang berharga ya. Kalau ivory, valuable ivory itu gading yang berharga. Kalau tusk itu tempatnya guys, tempat hidungnya itu loh ya. Ya itunya, gadingnya itu, ya. Apa pangkal gadingnya, umpamanya pangkal hidung kita itu ya, itu disebut tusknya. Kalau ujung hidung kita disebut ivory-nya. Yang diambil itu ivory-nya itu ya, gadingnya itu yang bagian ininya ya. Jadi kalau kalian gini. Kalian kalau lihat gajah yang baru dipotong gadingnya itu full apa enggak? Pasti nggak full kan? Pasti ada sisa sedikit kan? Nah, sisa sedikit itu disebut tusk. Nah, yang diambil sama pemburu disebut ivory gitu guys ya. Saya jelasin gitu soalnya kalau kalian cari di kamus, ivory sama tusk itu artinya sama guys. Gading sama arti bahasa Indonesianya sama. Tapi kalau ivory itu yang diambil, yang bagian ujungnya yang tengahnya ya atas ujungnya ya. Kalau yang pangkalnya itu tusk gitu ya. Terus, it can die from diseases that spread throughout an elephant herd. Kepanjangan nggak? It can die, itu bisa mati. Atau gajahnya itu ya, gajahnya bisa mati. From diseases, dari penyakit that spread throughout an elephant herd. Dari penyakit yang menyebar ke seluruh kawanan gajah. Elephant herd itu kawanan gajah. Or it can die from drought. Atau bisa juga mati karena kekeringan. Drought itu kekeringan ya. Or from the lack of food, dari kekurangan makanan. That almost certainly accompanies, yang hampir pasti accompanies the inadequate supply of water. Yang hampir pasti disebabkan oleh kurangnya pasokan air guys. Namun jika an elephant survives these disasters, jika seekor gajah selamat dari bencana ini ya, it falls prey to old age in its mid-60s. Ia akan menjadi mangsa di usia tua atau di usia pertengahan 60-an ya guys ya. Around this age ya, pada usia ini, the cause of death is attributed to, penyebab kematian itu disebabkan oleh the loss of the final set of molars ya. Hilangnya gigi geraham terakhir ya guys. Pada usia ini penyebab kematian disebabkan oleh hilangnya gigi geraham terakhir gitu. When this last set of teeth is gone ya, ketika gigi terakhir ini hilang ya, the elephant dies from malnutrition. Gajah mati karena kekurangan gizi. Because it is unable to obtain adequate nourishment. Karena tidak dapat memperoleh nourishment, makanan yang cukup gitu ya. Nourishment itu apa ya? Nutrisi yang cukup gitu ya. In old age ya, di usia tua, elephant tend to search out a final home. Ya, di usia tua gajah cenderung mencari rumah terakhir ya. Where there is shade for comfort ya, di mana terdapat naungan ya, comfort from the sun, yang nyaman, naungan untuk kenyamanan ya, dari sinar matahari, and soft vegetation for cushioning, dan tumbuhan lembut sebagai bantalannya gitu guys. The bones of many old elephants have been found in such places ya. Tulang-tulang gajah tua banyak ditemukan di tempat-tempat seperti itu. Tempat-tempat yang mana? Yang ini yang nyaman ya, yang ada naungan nyaman dari sinar matahari dan ada tumbuhan lembut sebagai bantalannya gitu guys. Mereka matinya di situ. Oke, biar lebih paham saya rekap dulu. Umur gajah yang mati karena sebab alamiah adalah sekitar 65 tahun ya. Ini alamiah ya, bukan karena diapa-apain ya. Alamiahnya 65 tahun. Tentu saja seekor gajah bisa mati karena sejumlah penyebab yang tidak wajar. Misalnya, ia dapat dibunuh oleh pemburu ya. Kemungkinan besar untuk diambil gadingnya yang berharga di
pangkal gadingnya itu. Ia bisa mati karena penyakit yang menyebar ke seluruh kawanan gajah, atau bisa juga mati karena kekeringan atau kekurangan makanan yang hampir pasti disebabkan oleh kurangnya pasokan air. Jadi alasannya itu nggak cuman ini aja guys, nggak cuman alamiah aja. Yang di usia 65 tahun kan dia mati alamiah ya. Kalau yang nggak alamiah itu ada dibunuh pemburu, terus diambil gadingnya ya, dibunuh pemburu karena diambil gadingnya, terus penyakit yang menular ya, penyakit menular di seluruh kawanan gajah, atau bisa karena kekeringan atau kurang makanan gitu ya, kurangnya pasokan air juga. Oke, lanjut. Namun jika seekor gajah selamat dari bencana ini ya, ia akan menjadi mangsa di usia tua di usia pertengahan 60-an ya. Maksudnya dia akan tetap mati di usia segitu guys, usia 60-an ya. Pada usia ini ya, pada usia ini penyebab kematian disebabkan oleh hilangnya gigi geraham terakhir ya. Gigi gerahamnya itu hilang tuh guys. Gimana caranya dia mau makan ya kan? Susah makan dong ya kan? Ketika gigi terakhir ini hilang, gajah itu akan mati karena kekurangan gizi, karena tidak dapat memperoleh nutrisi yang cukup gitu guys. Di usia tua, gajah cenderung mencari rumah terakhir ya, di mana terdapat naungan untuk kenyamanan dari sinar matahari dan tumbuhan lembut sebagai bantalan ya. Tulang-tulang gajah tua banyak ditemukan di tempat-tempat seperti itu guys. Oke. Pertanyaannya adalah nomor 6, look at the word perish. Perish mati ya. Di paragraf 1 perish. Perish kan mati ya. Click on another words in paragraph 1 that is close in meaning to perish. Pilih salah satu kata di paragraf 1 yang dekat artinya dengan perish. Yang dekat dengan perish ya mati. Coba kita cari kata mati, ada nggak? Itu ya, or it can die. Or it can die from droughts. Bisa mati karena kekeringan. Nah, berarti die itu aja, kita ambil die ya. Perish itu die, mati. Terus the word unnatural, tidak natural, in line 2 di baris kedua is closest in meaning to, dekat artinya dengan apa? Apakah wild, liar, violent itu jahat ya, domesticated itu jinak ya guys ya, abnormal tidak normal. Yang mana guys? Jawabannya adalah yang D ya guys ya, abnormal, tidak normal. Unnatural kan ini ya, tidak natural atau tidak normal ya. Gitu. Terus kalau yang nomor 8, look at the word droughts, kekeringan. Lihatlah kata kekeringan di paragraf 1. Droughts, kekeringan, artinya adalah apakah A, drowning? Drowning itu kekeringan. Kok kekeringan, tenggelam ya guys. Drowning itu tenggelam. Kalau a lack of food, kekurangan makanan. Kalau yang C itu inadequate. Adequate kan cukup ya. Kalau inadequate tidak cukup. Tidak cukup ini supply of water, tidak cukup supply air. Terus yang D itu overabundance of animals. Abundance itu melimpah. Overabundance berarti sangat melimpah. Sangat melimpah karena binatang yang sangat melimpah. Yang mana guys? Yang udah jelas ya. Drought, kekeringan ya berarti yang C ya. Inadequate supply of water. Jadi supply airnya inadequate atau tidak cukup gitu ya guys ya. Terus yang nomor 9. Which of the following could be used to replace the word survives in line 6? Yang mana antara A, B, C, D ini yang bisa menggantikan kata survives? Survive itu bertahan hidup ya, yang di baris ke-6 itu. Apakah yang A, rises to? Rises to itu bangkit. Kalau yang B, succumbs to, menyerah pada ya kan. Denies itu menolak. Lives through, kalau lives through itu hidup melalui. Yang mana guys? Hidup melalui bla 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 gitu maksudnya. Yang mana guys? Alright. Yang D ya guys ya, hidup melalui atau terus hidup gitu, lanjut hidup ya, live through guys. Alright. Jadi survive atau bertahan hidup maksudnya live through ya. Live through itu ini ya, terus hidup maksudnya bertahan hidup ya. Intinya sama ya, nggak mungkin A, B sama C. Kalau yang nomor 10, look at the words molars. Molars itu apa namanya? Gigi geraham ya guys ya. Molars itu gigi geraham. Oke, lihatlah kata molars di paragraf kedua. Pilih kata di paragraf 2 yang dekat artinya dengan gigi geraham. Gigi geraham, ya gigi aja. Kita cari kata gigi, masa ada taring segala. Mana nih? Mana molars? Ya teeth ya guys ya. Teeth sama. Molars juga teeth ya. Gigi ya. Intinya kan dia gigi kan. Ya teeth aja, teeth. Ya, terus yang nomor 11-nya yang terakhir ya. Belum. Nanti yang bacaan ini yang terakhir nomor 13. In line 8 ya, di baris ke-8, malnutrition ya, salah nutrisi, maksudnya nutrisi buruk ya, is used to describe a condition related to, adalah kondisi apa kata malnutrition
malnutrisi atau nutrisi buruk di baris ke-8 itu digunakan untuk menjelaskan kondisi yang berhubungan dengan apakah yang A, good health, kesehatan yang bagus, illness, penyakit, poor eating, poor itu miskin, kalau eating itu makan, maksudnya kurang makan gitu guys. Poor eating juga bisa dimaknakan ini ya, makannya itu jelek gitu guys. Maksudnya yang dimakan itu aja ya, kayak cuma nasi segala macam. Kalau di manusia ya, kayak cuma nasi itu poor eating namanya. Kalau yang D, dental problems, masalah gigi. Yang mana guys? Jawabannya adalah yang C ya, poor eating, sama dengan malnutrition. Poor eating ya, kasihan makannya, apa maksudnya? Ya makan yang buruk gitu guys, maksudnya makan buruk, malnutrition, nutrisi buruk, makan buruk ya, makannya itu nggak teratur atau yang dimakan itu seadanya kayak gitu, apa tidak memenuhi standar gizi lah intinya ya. Oke, kalau yang nomor 12, look at the expression a final home, rumah terakhir, in paragraph 2, di paragraf 2. This expression is closest in meaning to, ungkapan ini dekat artinya dengan, apakah yang A, place to die, tempat mati, apakah B, comfortable house, rumah yang nyaman. Kalau yang C, a place for sale, tempat untuk dijual. Kalau yang D, the only remaining place to live, tempat satu-satunya tempat yang tersisa untuk ditinggali. Yang mana guys? A, B, C, D. Jawabannya adalah yang A ya guys ya, place to die, tempat mati, tempat untuk terakhir ya, final home itu tempat terakhir saya mau meninggal di situ ya. Ya itu place to die itu ya. Kenapa nggak yang ini aja sir, yang D ya? Kalau B memang nggak mungkin, rumah yang nyaman, bukan final, nggak mungkin jadi final. Place for sale, tempat dijual, nggak mungkin. Kalau yang D kenapa? The only remaining place to live, tempat yang tersisa untuk tinggal. Tempat yang tersisa untuk tinggal, umpamanya rumah kalian ada 10 guys, terus yang 9 kebakaran, sisanya tinggal 1 ya, tinggal 1. Dan apakah itu final home? Belum tentu, bisa jadi kalian nanti beli rumah lagi, belum tentu ya. Kalau final home itu maksudnya tempat terakhir saya hidup ya, saya menghabiskan masa tua nunggu kematian, nah itu final home namanya guys ya. Lebih tepat yang A. Oke, nomor 13, the word shade. Shade itu naungan ya, naungan di baris ke-10, artinya dekat dengan apa? Apakah yang A, color, warna, heat, panas, diminished light, cahaya redup ya, atau cahaya yang berkurang gitu guys. Atau D, a front porch, sebuah teras depan. Teras depan enggak ya? Udah jelas ya? Jawabannya adalah yang C, cahaya redup atau naungan ya. Shade itu sama dengan diminished light, cahaya redup. Oke, kalian mau baca-baca dulu silakan. Kalau mau baca di pause. Saya mau langsung ke bacaan ketiga atau yang terakhir guys ya. Ini ngomongin tentang apa nih? Bendera Amerika nih ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama ya. Takut kepanjangan videonya nih ya. Emang udah panjang ya. Karena reading sih guys, readingnya memang kayak gini ya. Saya berusaha untuk secepat mungkin ya. Biar nggak ngabisin kuota kalian ya. Yang penting pesan saya tersampaikan guys ya. Jadi kalian dapat sesuatu dari sini gitu ya. Alright, and then the American flag ya, bendera Amerika ya, is the end product of a long evolution, adalah produk akhir dari evolusi yang panjang ya, long evolution. Each of its component parts has its own history. Masing-masing bagian komponennya memiliki sejarahnya masing-masing guys. The very first American flag was hoisted in the skies over Boston ya. Bendera Amerika pertama kali dikibarkan di langit Boston on January 1st, Januari tanggal 1, 1776 ya, 1776, by the American force there ya, oleh pasukan Amerika di sana. Oke, this first flag, bendera pertama ini consisted of terdiri dari 13 red and white stripes ya. Terdiri dari 13 garis merah dan putih ya, representing the number of American colonies, yang melambangkan jumlah koloni di Amerika. It also included the British Cross of Saint George ya. Itu juga termasuk salib Saint George Inggris ya, Saint George Inggris, and Cross of Saint Andrew, dan salib Saint Andrew ya. It could be considered rather ironic ya. Itu dapat dianggap agak ironis ya.
that these symbols of British rule were included on the American flag, bahwa simbol-simbol pemerintahan Inggris ini dimasukkan ke dalam bendera Amerika. In that in that the American colonists were fighting for independence from the British. Ya, dapat dianggap agak ironis bahwa simbol-simbol pemerintahan Inggris ini dimasukkan ke dalam bendera Amerika saat para penjajah Amerika sedang berjuang untuk kemerdekaan dari Inggris. Oke, sedikit informasi guys ya. Ini setahu saya ya guys ya. Mohon maaf kalau salah. Jadi gini guys, kalian pernah berpikir nggak Amerika itu kenapa orangnya putih-putih? Padahal suku aslinya itu Indian, itu kulitnya coklat. Ya, kalau kalian pernah nonton suku Indian itu kulitnya putih atau coklat? Coklat kan? Yang suku Indian lah ya. Itu guys, setahu saya aslinya orang Amerika itu tuh dihuni sama suku Indian. Lalu datanglah para penjajah Inggris yang menjajah suku Indian itu, ya. Jadi mereka menjajah suku Indian, terus mereka menguasai Amerika, ya kan? Nah itu orang-orang Inggris ini ya, yang menjajah Indian ini, orang kulit putih ini yang datang dari Inggris ini membuat negara namanya Amerika gitu guys, Amerika. Lalu di pertengahan jalan mereka nggak mau lagi tunduk sama perintah yang nyuruh dia, siapa? Pemerintah Inggris. Sudah nggak mau lagi karena mereka menganggap bisa sendiri, nggak usah ikut-ikut negara Inggris nggak usah ikut-ikutan lagi gitu guys ya. Yang nyuruh mereka kan awalnya kan Inggris ya, orang Inggris yang datang ke Amerika untuk menjajah suku Indian ya kan. Dibunuh segala macam banyak guys. Pokoknya pembantaian massal terbesar di dunia itu di Amerika ya guys ya, waktu orang-orang kulit putih Inggris membantai para suku Indian itu ya. Nah di pertengahan jalan ketika mereka sudah bisa menguasai negara Amerika itu, mereka sudah bisa mendirikan negara Amerika itu, mereka mau memutus hubungan dengan kerajaan Inggris. Padahal Inggris itu yang nyuruh mereka pertama kali kan. Nah udah mau mandiri lah, intinya mau mandiri, udah bisa sendiri mandiri. Akhirnya mereka perang sama Inggris. Perangnya itu disebut perang revolusi guys. Oke, perang revolusi. Dan ketika Amerika menang, itu presiden pertamanya namanya George Washington. Ya, mohon maaf kalau salah ya, tolong dikoreksi di kolom komentar kalau sejarah pengetahuan sejarah yang saya tahu ini agak salah, silahkan dikomenin. Oke, lanjut. Oke, the origin of the stars on the current flag is obscure. Asal-usul bintang pada bendera saat ini tidak jelas ya. Obscure itu tidak jelas. That is maksudnya the stars could possibly have been taken from the flag of Rhode Island. Artinya bintang-bintang itu mungkin diambil dari bendera Rhode Island, karena Rhode Island itu dulu punya bendera yang mirip-mirip dengan Amerika ya, ada bintangnya. Or they could have been taken from the coat of arms of the Washington family. Atau bisa juga diambil dari lambang keluarga Washington. Keluarga Washington pahlawan Amerika ya, pahlawan yang nantinya jadi presiden pertama ya. According to legend, menurut legenda ya, this first flag with stars was sewn by Betsy Ross ya. Menurut legenda, bendera berbintang pertama ini dijahit oleh orang namanya Betsy Ross ya. A Philadelphia seamstress, seorang penjahit Philadelphia. Seamstress itu penjahit gitu ya, who was famous for her clever needlework, yang terkenal dengan keterampilan menjahitnya yang cerdik gitu ya. This version of the flag contain 13 stars and 13 stripes ya. Versi bendera ini berisi 13 bintang dan 13 garis. Strip itu garis ya, stripes garis. One for each of the 13 colonies. Satu untuk masing-masing dari 13 koloni battling for independence, yang berjuang untuk kemerdekaan gitu guys. Jadi satu untuk masing-masing dari 13 koloni yang berjuang untuk kemerdekaan. Oke. Terus yang the original idea, ide awalnya atau ide aslinya gitu ya, was to add one star and one stripe for each state ya, adalah dengan menambahkan satu bintang dan satu garis untuk setiap negara bagian. State itu negara bagian. That join the new young country, yang bergabung dengan negara baru yang masih muda tersebut ya. However, namun atau bagaimanapun, by 1818, pada tahun 1818, the number of states had grown to 20. Oke, pada tahun 1818 jumlah negara bagian telah bertambah menjadi berapa? 20 ya. And it did not work well to keep adding stripe to the flag. Dan tidak akan berhasil jika terus menambahkan garis pada bendera ya.
As a result, akibatnya ya, Congress made the decision to revert. Kongres membuat keputusan to revert to the original 13 tribes. Keputusan untuk kembali ke 13 garis asli ya, representing the 13 original colonies, yang mewakili 13 koloni asli ya. And adding a star each time, dan menambahkan satu bintang setiap kali. Each time a new state was admitted, setiap kali negara bagian baru diterima. Negara bagian itu kalau di Indonesia kayak provinsi gitu guys ya, bukan kecamatan, bukan kabupaten, provinsi. Nah, sebenarnya udah saya kasih tahu di konten sebelumnya ya, United States of America ya, United States. States itu artinya negara bagian guys. United artinya bersatu, negara bagian yang bersatu membentuk Amerika gitu ya. Saya United States of America. Nah, states itu gedenya sama dengan ini guys ya, provinsi kalau di kita, karena dipimpin oleh gubernur. Nah, dan setahu saya kalau states itu, negara bagian itu dipimpinnya nggak sama presiden ya, dipimpin sama gubernur, dan itu ada otonominya guys. Maksudnya terserah gubernurnya mau di apa, itu negara bagiannya mau diapain. Nah, kalau masalahnya udah parah baru presiden ikut-ikutan gitu ya. Kalau presiden itu pemerintahnya disebut di federal. Kalau kalian sering nemu kata federal government, nah itu berarti pemerintah pusat gitu ya. Lanjut. This has been the policy ever since. Ini telah menjadi kebijakan sejak saat itu. Oke, saya rekap dulu biar lebih paham ya. Bendera Amerika adalah produk akhir dari evolusi yang panjang ya. Masing-masing bagian komponennya memiliki sejarahnya masing-masing. Bendera Amerika pertama kali dikibarkan di langit Boston pada tanggal 1 Januari 1776 ya, oleh pasukan oleh pasukan Amerika di sana. Bendera pertama ini terdiri dari 13 garis merah putih yang melambangkan jumlah koloni Amerika. Itu juga termasuk salib Saint George dari Inggris dan salib Saint Andrew ya. Itu dapat dianggap agak ironis sih ya, bahwa simbol-simbol pemerintahan Inggris ini dimasukkan ke dalam bendera Amerika saat para penjajah Amerika berjuang untuk kemerdekaan dari Inggris. Asal-usul bintang pada bendera saat ini tidak jelas, asal-usul bintangnya ya. Kan di bendera Amerika itu ada bintang-bintangnya ya, itu katanya nggak jelas. Asal-usul bintang pada bendera saat ini tidak jelas. Artinya bintang-bintang itu mungkin diambil dari bendera Rhode Island, Pulau Rhode ya, atau bisa juga diambil dari lambang keluarga Washington. Menurut legenda, bendera berbintang pertama ini dijahit oleh orang namanya Betsy Ross, yaitu seorang penjahit Philadelphia yang terkenal dengan keterampilan menjahitnya yang pintar ya, yang cerdik gitu ya. Versi bendera ini berisi 13 bintang dan 13 garis. Satu untuk masing-masing dari 13 koloni yang berjuang untuk kemerdekaan ya. Jadi versi bendera ini berisi 13 bintang ya guys ya, dan 13 garis. Satu untuk masing-masing dari 13 koloni yang berjuang untuk kemerdekaan gitu guys. Ide awalnya adalah menambahkan satu bintang dan satu garis untuk setiap negara bagian yang bergabung dengan negara baru yang masih muda ini ya. Jadi kalau ada states baru, kan tadinya nggak 50 guys, statesnya di Amerika tuh nggak langsung 50, nggak ya, gabungnya pelan-pelan gitu ya. Makanya benderanya dirubah lagi, dimodifikasi, ditambahin bintangnya lagi kalau ada yang gabung, maksudnya gitu ya. Namun pada tahun 1818, jumlah negara bagian telah bertambah menjadi 20 dan tidak akan berhasil jika terus menambahkan garis pada bendera. Akibatnya Kongres membuat keputusan untuk kembali ke 13 garis asli yang mewakili 13 koloni asli dan menambahkan satu bintang setiap kali negara bagian baru diterima. Ini telah menjadi kebijakan sejak saat itu. Jadi garis-garisnya di bendera Amerika itu guys ya, ada 13 kan. 13 itu melambangkan koloni pendiri dari Amerika itu guys. Jadi ada 13 koloni ya, 13 koloni, atau kita sebut negara bagiannya ada 13 gitu. Pertama kali itu 13. Nah, terus awalnya itu kalau ada negara baru kalau ada negara bagian baru atau provinsi baru yang gabung, kita tambahin aja garisnya. Nah, kalau ditambah terus garisnya kan jadi gede banget tuh ininya guys. Benderanya kayak memanjang ke bawah gitu kan. Sampai 50, wah susah sekali ya kan. Bisa berabe. Ya udah gini aja deh. Bintangnya aja yang ditambah. Nah, bintangnya kalau ada negara baru yang gabung,
negara bagian baru, ada provinsi yang gabung, kita tambahin bintangnya aja, jangan garisnya, bintangnya aja gitu ya. Dan kalau kalian hitung ya di bendera Amerika, coba kalian hitung ya, ada 50 negara bagian sekarang. Nah, itulah yang disebut United States of America, negara bagian yang bersatu ya dari Amerika gitu guys ya. Itulah USA, arti dari USA. Oke. Terus mungkin ada yang nanya, Sir, saya pernah dengar Amerika itu disebut negara Paman Sam. Apa sih maksudnya Paman Sam? Paman Sam itu siapa? Gini guys, jadi pada waktu perang ya, nggak tahu ini perang yang mana ya, saya kurang tahu perang yang mana. Ada salah satu juragan daging ya, juragan daging dari Amerika yang sering nyumbang guys, sering nyumbang ke tentara Amerika untuk dimakan ya, untuk nambah persediaan. Nah, di kalengnya itu, kaleng apa Pak? Yang di tongnya itu ditulis US ya. Sebentar, nama juragan ini adalah Sam ya, Sam ya. Paman namanya Sam ya, Sam. Eh dia kalau ngirim daging itu ditulisin di tongnya itu US ya, US. Artinya adalah United States. Tapi diplesetin sama tentara Amerika. Oh, itu daging dari siapa? Dari US, dari US, Uncle Sam, Uncle Sam, US ya kan? Uncle Sam, Paman Sam, dari Paman Sam itu dagingnya itu. Nah, semenjak saat itu Amerika disebut negaranya Paman Sam gitu guys. Negara Paman Sam itu juragan daging guys. Oke? Itu sejarahnya. Oke. Udah saya rekap tadi ya. Alright, sekarang langsung ke pertanyaannya. The word product in line 1 closest in meaning to. Kata produk di baris pertama itu dekat artinya dengan apa? Apakah yang A goods, barang, merchandise ya, merchandise ya. Merchandise itu bisa barang dagangan gitu ya. Kalau yang C banner ya banner gitu ya. Yang D result, hasil. Yang mana guys? Yang A sir barang, itu kan produk kan barang. Atau yang B sir, ini merchandise, barang dagangan. Nah, tidak semudah itu guys. Coba kita lihat dulu ya. Meaningnya, yang dimaksud adalah meaningnya. Coba kita lihat dulu coba kita baca dulu ya. The American flag is the end product of a long evolution. Ya. Yeah. Bendera Amerika adalah produk akhir dari evolusi yang panjang. Produk akhir ya bukan barang lah guys. Atau yang paling tepat jawabannya adalah yang D, hasil guys. Hasil akhir gitu guys. Ya meskipun mereka menggunakan kata produk, tapi bukan produk yang dimaksud, bukan barang, tapi hasil gitu. Bendera Amerika adalah hasil dari evolusi yang panjang gitu guys. Ya karena itu kan simbol negara, nggak mungkin cuma produk atau barang dagangan, bukan. Guys ya, gitu. Kalau yang 15, look at the words hoisted in paragraph 2. Lihat kata hoisted di paragraf 2. Something that it hoisted is, sesuatu yang hoisted adalah, hoisted itu diangkat guys ya. Coba, kalau yang A created, diciptakan. Yang B found, menemukan atau ditemukan. Raised itu diangkat. Kalau yang D itu, kalau yang C tadi diangkat atau dibangkitkan gitu ya guys ya. Kalau yang D itu dibuat. Yang mana guys? Sesuatu yang hoisted, diangkat itu apa? Dibangkitkan kan? Dibangkitkan, raised berarti yang C ya. Oke, coba kita baca. The very first American flag was hoisted in the skies over Boston on January 1st, 1776. Jadi bendera Amerika pertama kali dikibarkan, diangkat ya kan? Dibangkitkan, dikibarkan gitu kan, di langit Boston pada tanggal 1 Januari 1776. Itu yang paling tepat ya. Bukan diciptakan atau dibuat atau ditemukan, bukan. Dikibarkan, dibangkitkan, segala macam. Nomor 16-nya, the words ironic, ironis ya. Ironis itu tahu nggak sih guys? Arti dari ironis. Ironis itu kayak satir gitu ya, satir atau ngenyek gitu ya. Kayak ada yang nggak pas gitu, ironis itu. Kata ironis di baris ke-6, could most easily be replaced by, bisa digantikan dengan apa guys? Apakah yang A, still like, seperti baja, ataukah yang B normal ya kan? Yang C unexpected, tidak diharapkan. Kalau D nasionalistik ya. Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang C guys, unexpected, tidak diharapkan atau tidak terduga atau tiba-tiba gitu guys ya. Ironis, tidak diharapkan ya. Alright. Terus kalau yang 17, look at the words obscure. Obscure tadi apa? Obscure itu samar atau kabur gitu ya guys ya. Di paragraf 3,
Click on another words in paragraph 3 that is opposite in meaning to obscure. Klik di pilih satu kata di paragraf yang bisa berlawanan ya, yang berlawanan dengan kata dengan makna obscure atau samar. Ya, samar ya lawan katanya apa guys? Samar ya jelas ya, jelas mana? Ada nggak? Mana nih clear? Kata clear kok nggak ada ya? Coba kalian cari clear. Clear nggak ada. Yaudah kita tulis aja lah daripada nyari-nyari ya. Clear gitu aja ya. Lawan katanya obscure atau samar itu clear gitu ya. Terus inline 18 ya. Inline 12 di baris ke-12 the word seamstress atau penjahit ya. Penjahit seamstress itu. Penjahit wanita. The word seamstress, penjahit wanita is used to describe someone who adalah untuk menjelaskan seseorang yang apa guys? Yang A works at home, bekerja di rumah. Sus itu menjahit. Kalau yang C itu is a part of high society, sosialita gitu ya, bagian sosialitas sosial tinggi. A practices medicine seseorang yang mempraktekkan medicine atau medicine obat ya, berarti dokter gitu ya, atau perawat gitu ya. Udah jelas ini ya, berarti yang B guys, yang menjahit itu seamstress itu penjahit wanita, berarti kerjaannya menjahit. Terus yang 19, click on the words in paragraph 4, kata di paragraf 4 yang bisa menggantikan kata function. Yang mana guys? Yang bisa menggantikan kata function, berfungsi. Berfungsi ya bekerja, work bisa ya mas. Mana work? Ada kata work ya, work gitu ya. Ya udah work gitu aja. Terus yang 20, click on the words in paragraph 4, klik di kata di paragraf 4 yang bisa menggantikan kata continue atau melanjutkan. Yang mana guys? Continue, yang mana? Paragraf 4 ya, paragraf 4. Itu ya, keep adding stripe to the flag. Keep adding stripe to the flag maksudnya melanjut menambahkan strip di bendera, strip garis tadi ya. Keep itu bisa melanjutkan guys. Kayak keep on it, kayak kalian disemangatin teman kalian, lanjutin, keep on it, keep itu bisa ini guys, melanjutkan ya. Terus 21 terakhir ya, the expression revert to in line 17 means kata revert to di baris ke-17 artinya adalah revert to itu kan kembali ke ya, kalau yang A return to kembali ke, ya sama ya, yang A berarti ya. Kalau B add to menambahkan, rejoice over bersuka cita. Terus forget about melupakan. Ya berarti yang A ya, kembali ke, revert to, kembali ke. Di baris ke-17 tadi, Congress made the decision to revert to the original 13 stripes representing the 13 original colonies and adding a star each time a new state was admitted. Kongres membuat keputusan untuk kembali ke 13 garis asli yang mewakili 13 koloni asli dan menambahkan satu bintang setiap kali negara bagian baru diterima gitu guys. Alright, refer to kembali ke ya A ya berarti ya. Oke, habis ini lanjutin langsung ke skill ini ya guys ya. TOEFL review exercise skills 1 to 11, 1 sampai 11 yang mencakup semuanya ya, 1 sampai 11. Baru setelahnya baru kita bahas yang skill 12 gitu guys. Di 12 nanti ada determine where specific information is found. Menentukan di mana informasi spesifik dapat ditemukan nanti ya setelah video habis ini. Alright, and then guys, kalau ada pertanyaan silakan nanya, and then don't forget to share this channel to all of your friends that learn English ya guys ya. Bagikan ke teman-temannya channel ini, tolong bagikan ke teman-temannya yang sedang belajar bahasa Inggris juga. Semoga bermanfaat ya guys ya. Oke, thank you very much guys.